Di kalangan Bani Abdul Manaf ada 5 orang laki-laki yang sangat mirip dengan Nabi, sampai-sampai orang kurang teliti tidak bisa membedakan antara Nabi dengan mereka. Mereka adalah Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah dan saudara beliau dari susuan. Yang kedua, Qudsam bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah. Yang ketiga, As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim, kakek Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat, Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi. Di antara 5 orang tersebut, Al-Hasan yang paling mirip dengan Nabi. Dan yang kelima adalah Ja'far bin Abi Talib, saudara Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Abu Talib, sekalipun dia mempunyai kedudukan terhormat di kalangan Quraisy dan posisi mulia di antara kaumnya, dia adalah orang yang hidup sederhana dengan beban keluarga yang besar. Keadaan hidupnya semakin memburuk disebabkan oleh tahun paceklik yang menimpa orang-orang Quraisy, tahun yang membinasakan tanaman dan hewan ternak, tahun yang membuat manusia makan tulang belulang. Di kalangan Bani Hashim saat itu tidak ada yang lebih mampu kehidupannya daripada Muhammad bin Abdullah dan pamannya Al-Abbas. Maka Muhammad berkata kepada Al-Abbas, "Paman, sesungguhnya saudaramu Abu Talib menanggung beban keluarga yang berat. Orang-orang saat ini sedang dilanda apa yang kau ketahui, kekeringan yang panjang dan tekanan kelaparan yang berat. Marilah kita menemuinya untuk membantu memikul sebagian beban keluarganya. Aku mengambil seorang anak dan engkau mengambil seorang anak di antara anak-anaknya. Lalu kita mengasuh anak tersebut." Al-Abbas menjawab, "Sungguh engkau telah mengajak kepada kebaikan dan mendorong kepada kebaikan." Kemudian keduanya menemui Abu Talib. Kedua berkata kepadanya, "Kami bermaksud meringankan sebagian beban keluarga yang engkau pikul sampai masa paceklik yang menimpa orang-orang ini berlalu." Maka Abu Talib menjawab, "Tinggalkan Aqil untukku, selainnya terserah kalian berdua." Maka Muhammad mengambil Ali dan mengasuhnya, sedangkan Al-Abbas mengambil Ja'far dan mengasuhnya bersama keluarganya. Ali dalam pengasuhan Muhammad sampai Allah mengangkat beliau dengan membawa agama hidayah dan kebenaran. Maka dia adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Sedangkan Ja'far dalam pengasuhan Al-Abbas sampai dia menjadi anak muda dan masuk Islam dan mampu mandiri. Ja'far bin Abi Talib bergabung dalam kafilah cahaya bersama istrinya Asma binti Umais sejak langkah pertamanya. Keduanya masuk Islam melalui tangan Asy-Syiddiq sebelum Rasulullah masuk ke dalam rumah Al-Arqam. Anak muda dari Bani Hashim bersama istri yang masih muda ini harus menghadapi siksaan Quraisy dan tekanan mereka seperti kaum muslimin angkatan pertama lainnya. Tetapi keduanya menerimanya dengan penuh kesabaran. Keduanya menyadari sepenuhnya bahwa surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan, namun yang sangat terasa berat bagi sepasang suami istri ini dan juga terasa berat bagi saudara-saudara seiman adalah mereka dilarang untuk beribadah, dilarang melaksanakan syiar-syiar Islam. Orang-orang Quraisy mengawasi seluruh penjuru bagi mereka. Pada saat itu Ja'far bin Abi Talib meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah bersama istrinya serta beberapa orang sahabat ke bumi Habasyah. Rasulullah pun mengizinkan mereka dengan keadaan sangat bersedih. Namun beliau sendiri belum mempunyai kekuatan dan daya yang bisa melawan tekanan orang-orang Quraisy. Ja'far bin Abi Talib menghabiskan 10 tahun dalam keadaan aman dan tentram di bawah kekuasaan An-Najasyi. Di tahun ke-7 Hijriah, Ja'far bersama istrinya diikuti oleh kaum muslimin yang bersamanya meninggalkan Habasyah menuju Yasrib. Manakala mereka tiba di sana, mereka mendapati Rasulullah baru pulang dari Khaybar setelah Allah menaklukkannya untuk beliau. Kebahagiaan kaum muslimin, khususnya orang-orang fakir dari kalangan mereka, karena keperluan Ja'far tidak lebih rendah daripada kebahagiaan Rasulullah. Ja'far adalah laki-laki yang sangat perhatian kepada orang-orang lemah, banyak berbuat baik kepada mereka sampai-sampai dia digelari bapaknya orang-orang miskin.
Keberadaan Ja'far bin Abu Thalib di Madinah tidak lama. Di awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menyiapkan pasukan untuk menjajal orang-orang Romawi di bumi Syam. Beliau mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai panglimanya. Beliau bersabda, "Jika Zaid terbunuh, maka panglima kalian adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far terbunuh, maka panglima kalian adalah Abdullah bin Rawahah. Jika Abdullah bin Rawahah terbunuh atau gugur, maka hendaklah kaum muslimin memilih untuk diri mereka seorang panglima dari mereka." Kaum muslimin tiba di Mu'tah, sebuah desa di perbatasan Sam di Yordania. Pasukan kaum muslimin melihat bahwa orang-orang Romawi telah bersiap diri dengan pasukannya yang berjumlah 100.000. Mereka didukung oleh sekutu mereka dari golongan orang-orang Nasrani Arab dari kabilah Lakham, Judzam, Quda'ah dan lainnya dengan 100.000 prajurit. Adapun pasukan kaum muslimin, jumlah mereka hanya 3.000 orang. Namun begitu kedua pasukan bertemu, peperangan yang dahsyat berkecamuk. Zaid bin Haritsah gugur gagah berani tanpa sedikit pun rasa takut. Ja'far langsung melompat dari kuda abu-abunya. Kemudian dia menusuk kuda tersebut dan pedangnya sehingga lawan tidak bisa memanfaatkannya. Setelahnya dia mengibarkan panji, menyerang ke dalam barisan musuh sambil bersair, "Duhai indahnya surga dan betapa ia dekat, sangat baik dan minumannya dingin. Romawi adalah Romawi, kehancurannya sudah dekat. Orang kafir yang nasabnya jauh, aku harus menyabatkan pedangku jika aku bertemu mereka." Ja'far terus berperang memporak-porandakan barisan musuh dengan pedangnya, sehingga sebuah tebasan memakan tangan kanannya. Maka Ja'far memegang panji dengan tangan kirinya, tetapi tidak lama berselang, tangan kiri yang ditebas oleh musuh dan ia putus. Maka dia mendekap panji dengan dadanya dan lengan yang tersisa. Tetapi sabetan ketika tidak terelakkan yang membuatnya terbelah dua. Maka Abdullah bin Rawahah mengambil panji darinya. Dia terus berperang sampai akhirnya menyusul kedua kawannya. Rasulullah mengetahui gugurnya ketika panglimanya, maka beliau sangat bersedih dan berduka cita. Beliau menuju ke rumah sepupunya beliau, Ja'far bin Abi Thalib. Beliau melihat istrinya, Asma binti Umayyah, sedang bersiap-siap untuk menyambut kepulangan suami yang pergi. Asma sudah menyiapkan adonan rotinya, memandikan anak-anaknya, meminyaki mereka dan memakaikan mereka pakaian yang bagus. Beliau memberi salam dan berkata, "Bawalah anak-anak Ja'far kepadaku." Sultan merangkul mereka, mencium mereka, dan kedua mata beliau meneteskan air mata. Asma berkata, "Wahai Rasulullah, aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu. Apa yang membuatmu menangis? Apakah engkau mendengar sesuatu tentang Ja'far dan kedua rekannya?" Beliau menjawab, "Ya, mereka semua telah gugur sebagai syahid hari ini." Pada saat itu keceriaan anak-anak Ja'far langsung sirna dari wajah mereka. Rasulullah meninggalkan tempat sambil mengusap air mata dan berucap, "Ya Allah, gantikan Ja'far pada anak-anaknya. Ya Allah, gantikan Ja'far pada keluarganya." Kemudian beliau bersabda, "Sungguh aku melihat Ja'far di surga. Dia mempunyai sepasang sayap yang berlumuran darah, bulu-bulu sayapnya yang besar berwarna indah,